Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih cuy dari Dedi. Salam dari penonton Jepang. Ini penonton Jepang ini maksudnya suka nonton film Jepang atau tinggal di Jepang? Pasti suka nonton film Jepang ini maksudnya ini. Waduh. Mantap, lanjutkan. Oke, yuk kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja kita gaskan jawabannya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Dang Qingxiang dia pun datang menemui Zhao Fan, dan itu membuat Zhao Fan dia pun cukup bingung dengan apa tujuan orang tua ini datang ke tempat ini. Dan untuk Dang Qingxiang dia pun tahu kalau Zhao Fan sebelumnya telah pergi ke tempat di mana tempat yang paling dijaga di sekte Xuanlong, dan itu adalah tambang batu roh suci. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Zhao Fan. Tapi di sini Dang Qingxiang dia juga tahu kalau lengan dari Zhao Fan telah terluka, dan itu membuat Dang Qingxiang juga kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Zhao Fan yang menggunakan Xie sebagai umpan untuk dapat mengulur waktu, hingga membuat Zhao Fan dia pun mengatakan kalau setiap orang memiliki fungsinya masing-masing dan mengendalikan seseorang itu adalah sebuah seni. Ucap dari Zhao Fan pula. Tapi di sini Dang Qingxiang dia pun mulai mengatakan tujuan yang datang menemui Zhao Fan adalah untuk mengambil pedang yang melukai lengan Zhao Fan. Ucap dari Dang Qingxiang yang membuat Zhao Fan dia tidak menyangka kalau ternyata Dang Qingxiang datang ke tempat ini untuk mengambil pedang suci. Pedang suci. Hei, di sini Zhao Fan dia pun tidak menyangka kalau ternyata Dang Qingxiang datang untuk mengambil pedang suci, dan jika saja dia tahu kalau saat ini pedang suci itu sudah tidak ada di tempatnya dan bahkan kini telah menjadi milikku, lantas apa yang akan dilakukan oleh pria tua ini? Pasti dia akan langsung menghancurkanku. Tidak, aku tidak boleh membiarkan sampai dia tahu kalau sejatinya pedang itu ada bersama dengan diriku, ucap Zhao Fan di dalam hati. Sedangkan untuk Dang Qingxiang sendiri, ketika dia mendengar Zhao Fan menyebut pedang itu sebagai pedang suci, membuatnya pun bertanya bagaimana bisa Zhao Fan tahu kalau itu adalah pedang suci. Tujuan dari Dang Qingxiang. Dan untuk Zhao Fan dia pun beralasan, tidak, aku tidak tahu kalau itu adalah pedang suci, ucap dari Zhao Fan. Di mana Zhao Fan dia pun mengatakan dia menyebut itu sebagai pedang suci karena pedang itu memiliki aura yang sangat luar biasa gila. Jadi ya, aku menebaknya saja, bukan berarti aku tahu itu adalah pedang suci, ucap dari Zhao Fan yang membuat Dang Qingxiang, oh, jadi seperti itu. Oke lah. Aku kira kau tahu tentang Vaulting Sword itu, ucap dari Dang Qingxiang yang membuat Zhao Fan dia bertanya, apa? Vaulting Sword? Ya, itu adalah Vaulting Sword, ucap dari Dang Qingxiang. Di sini Dang Qingxiang dia juga mengatakan kalau sejatinya di dunia ini terdapat 5 tambang batu roh suci, dan setiap tambang batu roh suci terdapat pedang suci yang menjaganya, ucap dari Dang Qingxiang. Di mana Dang Qingxiang dia pun mengatakan dan setiap tambang itu dijaga oleh satu pedang suci yang ditempa langsung oleh langit dan juga bumi. Dan yang ada di wilayah barat adalah pedang yang disebut sebagai Vaulting Sword, dan itulah pedang yang ingin aku ambil, ucap dari Dang Qingxiang. Di mana dia juga mengatakan kalau dia sudah cukup lama meninggalkan wilayah barat, dan tentunya untuk dapat mengambil benda itu kembali tentunya itu tidaklah mudah, dan aku tidak bisa lagi mengambilnya dengan cara yang biasa, ucap dari Dang Qingxiang. Dan itulah kenapa aku butuh sebuah peta untuk dapat pergi ke tambang batu suci agar aku bisa menggapai kembali Vaulting Sword itu tanpa gangguan dari kedua Supreme, ucap dari Dang Qingxiang yang tahu jika dia ingin mengambil benda itu tentunya tidaklah mudah karena benda itu juga dijaga oleh kedua Supreme. Dan untuk Zhao Fan, dia pun tahu kalau ternyata tujuan orang tua ini datang untuk mengambil benda itu, walaupun orang tua ini agak sedikit ragu apakah dia bisa mengambil itu dari tangan kedua Supreme. Tapi di sini Zhao Fan dia pun mengatakan kalau pedang suci itu sungguh sangat liar dan juga sangat mengerikan, bahkan ketika aku ingin mendekatinya saja aku benar-benar hampir tamat, dan aku butuh usaha yang sangat luar biasa gila untuk dapat kabur dari sergapan pedang suci itu. Dan senior, apakah kau yakin kau bisa menaklukkannya, ucap dari Zhao Fan. Dan untuk Dang Qingxiang dengan penuh percaya diri dia pun mengatakan, ya tentu saja aku dapat melakukannya, ucap dari Dang Qingxiang. Di mana Dang Qingxiang dia juga mengatakan kalau Vaulting Sword adalah benda yang diciptakan oleh langit dan juga bumi, bahkan orang squad aku pun pasti akan cukup sulit untuk dapat menaklukkannya. Tapi aku telah disebar dan juga dibesarkan di tempat ini bersama dengan sekte Xuanlong. Begitu juga aku berlatih bersama dengan Vaulting Sword seumur hidupku, dan kami ya bisa dikatakan sehati dan sejiwa lah. Jadi tentunya kami
dapat melakukannya. Aku yakin aku dapat melakukannya. Dan kami juga hampir menyatu sepenuhnya. Dulu ya aku hampir aja sih memilikinya, asalkan aku memiliki stok dari batu roh suci. Dia bersedia untuk dapat mengikuti diriku kemanapun ya aku pergi. Tapi sayangnya ya kau tau lah kan tentang cerita yang aku katakan sebelumnya, tentang diriku yang mengamuk itu. Dan ya kalau tidak karena peristiwa wanita itu, sudah lama pasti aku akan membawa pedang itu bersama dengan diriku. Dan tentunya jika aku memiliki pedang itu, wilayah berat akan menjadi milikku. Ujian dari Dang Qingseng yang membuat Zhao Fan benarkah? Jika seperti itu, lantas kenapa kau kembali dan ingin mengambil pedang itu sekarang? Ujian dari Zhao Fan yang membuat Dang Qingseng itu bukan urusanmu. Ucap dari Dang Qingseng yang enggan memberitahukan kepada Zhao Fan kenapa tujuannya mengambil pedang suci. Padahal sudah bertahun-tahun pedang itu tidak disentuh lagi oleh dirinya. Dan untuk Dang Qingseng dapat mengatakan, bocah, sudah. Itu sudah lagi tidaklah penting. Dan sekarang aku nggak peduli kau berasal dari wilayah mana, kau berasal dari siapa, dan siapa yang menyuruhmu. Aku nggak peduli dengan itu semua. Sebelumnya kau telah mengatakan kalau kau telah tahu titik buta dan kau bisa mencapai tempat itu tanpa ketahuan. Dan yang ingin aku katakan sekarang adalah asalkan kau memberitahukanku rute yang aman untuk menuju tempat itu, maka aku berjanji tidak akan pernah mengecewakan. Ujar dari Dang Qingseng yang membuat Zhao Fan dia pun tahu kalau orang tua ini sedang meminta jalan agar dia menunjukkan bagaimana caranya menembus tambang batu suci. Tapi tentunya hal itu mudah saja bagi Zhao Fan untuk dapat memberikannya. Hanya saja kalau saja aku memberitahukan jalan itu kepada dirinya dan dia melihat kalau ternyata gua itu telah kosong, tentunya dia pasti akan ngamuk dan mulai memburuku, ya kan? Dan itu membuat Zhao Fan dia pun bertanya, senior, tunggu dulu, apakah ada sebuah kemungkinan kalau pedang itu bisa diambil oleh orang lain? Ucap dari Zhao Fan. Tapi Dang Qingseng dia pun mengatakan enggak mungkin dan tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil pedang itu karena sejatinya pedang itu memiliki kesadarannya sendiri dan tidak mungkin dia mau mengikuti sembarang orang. Ucap dari Dang Qingseng kecuali apa? Kecuali apa? Tanya dari Zhao Fan. Kecuali ya kedua Supreme lah yang mengambilnya. Ujar dari Dang Qingseng. Karena sejatinya hanya kedua Supreme lah yang terlalu dekat dengan mereka. Dan kedua Supreme lah yang merawatnya. Jadi tentunya hanya kedua Supreme lah yang dapat melakukannya. Ujar dari Dang Qingseng yang membuat Zhao Fan tiba-tiba saja dia pun tersenyum karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kedua Supreme. Baguslah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ujar dari Zhao Fan yang memiliki sebuah rencana untuk menjadikan kedua Supreme sebagai kambing hitamnya. Dan itu membuat Zhao Fan dia berujar, baiklah senior, kalau begitu aku akan memberitahukanmu rute yang aman. Ujar dari Zhao Fan. Dan benar saja kini Zhao Fan dia pun menulis di sebuah giok tentang arah kemana Dang Qingseng harus melangkah untuk dapat mencapai tambang batu roh suci. Dan untuk Dang Qingseng ketika dia mengambil peta itu dari Zhao Fan tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Bocah, kau adalah orang yang bisa kuandalkan dan sekarang aku bisa bergerak menuju tempat itu. Ujar dari Dang Qingseng. Tapi di sini Zhao Fan dia juga meminta tentunya sebuah imbalan. Gak mungkin dong, masa iya ngasih secara cuma-cuma. Senior, harusnya kau tahu kan maksudku senior. Senior, kau adalah orang yang baik kan? Ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau Zhao Fan pasti mengincar sesuatu dari dirinya. Sudah kuduga kau pasti menginginkan sesuatu kan? Dan sekarang katakan apa yang kau inginkan. Apapun akan aku lakukan selama aku bisa melakukannya. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Zhao Fan, dia alih-alih meminta sesuatu di sini Zhao Fan dia hanya menyengir dan dia juga berujar, senior, itu hanyalah sebuah patah kecil dan tentunya aku tidak berani meminta sesuatu. Ucap dari Zhao Fan hingga membuat orang tua ini dia pun tahu maksud dari Zhao Fan. Hei bocah, diamlah, berhentilah kau berpura-pura. Sekarang katakan apa yang kau inginkan. Ucap dari Dang Qingseng. Karena di sini Dang Qingseng dia tahu Zhao Fan sungguh sangat cerdik dan juga licik. Dan jika saja dia memberikan sesuatu, meminta sesuatu saat ini, maka hutang budi itu akan lunas. Tapi jika Zhao Fan tidak meminta untuk saat ini, tentunya itu akan membuat dirinya berhutang kepada Zhao Fan. Dan itu membuat orang tua ini dia berujar, tengil. Jika seperti ini, aku khawatir di masa depan aku nggak bisa membayarnya. Ucap dari Dang Qingseng. Dan untuk Zhao Fan, dia pun berujar kepada Dang Qingseng, di mana dia mengatakan, senior, aku tidak tahu harga yang pantas untuk peta itu. Jadi aku harap senior lah yang menentukannya. Ucap dari Zhao Fan hingga membuat orang tua ini jadi agak sedikit bingung dengan apa yang harus dia berikan kepada Zhao Fan. Kau ini, bahkan aku harus menentukan harga peta ini sendiri ya. Ini benar-benar merepotkan. Aku sudah tua dan kau mungkin saja bisa mengambil keuntungan banyak dari diriku. Dan awalnya aku ingin memberikan kau salah satu teknik seni bela diri yang aku miliki. Tapi aku rasa ini nggak akan setingkat dengan
apa yang telah kau berikan. Jadi apa ya? Jawab dari Dang Qingsheng yang bingung juga dengan apa yang harus dia berikan kepada Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan dia cuma dapat nyengir aja. Dan jika saja Dang Qingsheng memberikan sebuah seni bela diri, tentunya itu nggak berguna untuk Zhao Fan. Teknik rendahan yang berasal dari dunia fana, memang apa gunanya? Ucap dari Zhao Fan di dalam hati, lebih baik ya kau berjanji sesuatu sajalah, apapun itu terserahlah, asalkan ya sebuah janji lah daripada sebuah teknik nggak berguna juga. Ucap dari Zhao Fan di dalam hati, mengingat Zhao Fan dia memiliki ingatan sang Raja Iblis. Jadi buat apa juga dia teknik seni bela diri yang berasal dari dunia bawah. Dan untuk Dang Qingsheng ternyata dia juga memberikan apa yang ada di pikiran dari Zhao Fan, yaitu sebuah teknik, tapi bukanlah teknik seni bela diri. Di mana Dang Qingsheng dia berujar, bocah, ambillah. Ini adalah sebuah teknik rahasia ciptaanku sendiri. Ucap dari Dang Qingsheng yang membuat Zhao Fan hilih. Teknik bela diri apaan ini? Ucap dari Zhao Fan. Tapi ketika Zhao Fan dia melihat metode apa yang diberikan oleh Dang Qingsheng, membuat dirinya pun ternotis karena ternyata itu tertulis sebagai Twin Soul Art, yang membuat Zhao Fan dia berujar apa? Twin Soul Art? Ya, itu adalah Twin Soul Art. Dan itu adalah metode yang aku ciptakan sendiri. Bocah, sebenarnya kau mirip sekali dengan diriku ketika aku masih sangat muda. Sama-sama sombong dan juga jenius tentunya. Ucap dari Dang Qingsheng yang membuat Zhao Fan dia berujar, senior, kau sedang menyombongkan diri kah? Iya, seperti itulah. Ya, aku ini sama seperti dirimu. Aku ini cerdas juga dan aku juga berbakat tentunya. Ucap dari dirinya, di mana dia juga berujar, nah, asal kau tahu, kita ini sama. Kita sama-sama telah membangkitkan kekuatan jiwa kita ketika kita masih ada di ranah visi dewa. Ucap dari Dang Qingsheng yang membuat Zhao Fan dia pun ternotis ketika dia mendengar kalau ternyata Dang Qingsheng telah membangkitkan kekuatan jiwanya ketika dia masih ada di ranah visi dewa, sama seperti dirinya. Dan itu membuat Zhao Fan dia pun bingung bagaimana bisa orang tua ini dapat melakukannya. Karena aku dapat melakukan itu semua karena aku mendapatkan sebuah efek penyempurnaan jiwa dari api biru yang diberikan oleh Kunpeng. Tapi Dang Qingsheng dia dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Orang ini dia benar-benar bakat alami yang sangat gila. Ucap dari Zhao Fan yang sadar betul kalau Dang Qingsheng sungguh luar biasa, bahkan lebih daripada dirinya. Dan untuk Dang Qingsheng sendiri dia berujar, nah, jangan kira kalau di dunia ini hanya kaulah bocah jenius. Tidak, karena sejatinya aku pun sama seperti dirimu. Sewaktu aku masih muda, aku juga tidak kalah jenius daripada dirimu. Bahkan aku bisa melewati kedua masterku. Ya, kedua supreme itu. Mereka ada di bawahku. Ucap dari Dang Qingsheng, di mana Dang Qingsheng dia juga berujar, dan itulah membuat diriku dinobatkan sebagai orang terkuat yang ada di wilayah barat. Dan semua pencapaian itu terbentuk karena aku memiliki jiwa kembar. Ucap dari Dang Qingsheng yang kini dia mengangkat jarinya dan dia meletakkan jarinya di jidat dari Zhao Fan sebelum memberikan sebuah petunjuk kepada Zhao Fan kalau ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Dan itu membuat Zhao Fan dia pun ternotis dengan apa yang dia lihat kalau ternyata orang tua ini memiliki dua jiwa di dalam tubuhnya. Dan ini adalah kekuatan jiwa yang sangat luar biasa, di mana orang tua ini ternyata memiliki dua jiwa, yaitu jiwa pedang dan juga jiwa naga surgawi, sama seperti Zhao Fan. Sedangkan Zhao Fan untuk saat ini dia cuma memiliki satu jiwa saja. Dan ini adalah sebuah metode yang tidak pernah dipikirkan oleh Zhao Fan. Bahkan Zhao Fan nggak tahu bagaimana bisa memiliki dua jiwa di dalam satu tubuh fisik. Dan tentunya ini membuat Zhao Fan mendapatkan pengetahuan ilmu baru yang tidak pernah dia dapatkan di dunia atas sana. Dan bagaimana Zhao Fan nanti, apakah dia akan membangkitkan jiwa pedang juga? Enggak, Zhao Fan tidak membangkitkan jiwa pedang. Dan jiwa apa yang akan dimiliki oleh Zhao Fan selain jiwa naga surgawi akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan tentunya membangkitkan dua jiwa tidaklah semudah itu, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus ditempuh oleh Zhao Fan. Dan syarat apa itu nanti di part lanjutannya akan dijelaskan oleh Dang Qingsheng. Dan sampai jumpa di part lanjutannya di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu untuk jawaban. Dan seperti biasa juga di hari Minggu kita lihat dulu siapa ini komentar terbanyak yang ada di channel kita dulu coy. Kita lihat dulu ini dari siapa ini. Ya, untuk minggu ini komentar terbanyak ada bersama dengan Nur Halim di 164. Dan next ada Mohar, next ada Arka, dan next ada Piko dan juga Jeko. Wah tuh, inilah 5 top 5 komentar terbanyak yang ada di minggu ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.